Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 105-108. Maaf, saya pasti tidak akan melakukannya lain kali. Tidak apa-apa, ini semua salah paham, salah paham. Li Fugui tahu kebenaran tidak memukul orang yang tersenyum dengan tangannya, jadi tentu saja dia tidak akan mengatakan apa-apa pada saat seperti ini. Namun, mengingat niat gigi Dr. Wang, dan segala macam trik untuk mengingini resepnya, dan jika ada kesempatan berikutnya, Li Fugui tidak keberatan mengenakan topi hijau besar pada Da Zuang. Dia masih marah tentang apa yang terjadi terakhir kali. Jika Li Xiuling tidak mempercayainya, seluruh desa mungkin akan melihat leluconnya. Da Zuang bersorak dan berkata, "Saudara Fugui, saya akan pergi dan mengendarai sepeda sekarang." "Tunggu," Li Fugui menghentikan Da Zuang. Da Zuang berkata, "Kakak Fugui, apa lagi yang bisa kamu lakukan?" Li Fugui berkata dengan serius, "Da Zuang, Xiao Wei sangat cantik, dan kamu juga sangat beruntung. Tentang masalah sebelumnya, saya harap akan ada yang kedua kalinya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena memalingkan muka dan menyangkal orang." Da Zuang dengan cepat mengangguk dan membungkuk dan berkata, "Saudara Fugui, jangan khawatir, saya mengerti, saya mengerti. Tidak, saya berjanji, pasti tidak." Li Fugui mengangguk dan berkata, "Pergi dan mengemudi." Da Zuang dengan gembira berlari menuju rumah. Xiao Wei tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Fugui." Li Fugui bertanya, "Bagaimana kabar ayah mertuamu?" Ketika Dr. Wang disebutkan, ekspresi Xiao Wei berubah sedikit jelek, dan dia berkata, "Dia terlihat seperti hantu, memikirkan resep Anda setiap hari, rasanya seperti menjadi gila." Wajah Li Fufu menjadi gelap, dan dia berkata, "Lalu dia meminta putranya untuk menundukkan kepalanya kepadaku dan melakukan sesuatu untukku." Xiao Wei berkata dengan sinis, "Fugui, kamu tahu seperti apa rupa Da Zuang?" Yang lain mengatakan kamu bodoh, tapi Da Zuang benar-benar bodoh. Dia bahkan tidak bisa menemukan jalan keluar. Sungguh orang dewasa. Anda harus menghidupi diri sendiri, bukan, Li? Fugui merenung sejenak, dan berkata, "Katakan pada ayah mertuamu, saat aku kembali, ada yang ingin kukatakan padanya." "Bagus." Xiao Wei tersenyum dan mengangguk. Dia sebenarnya masih ingin mengatakan sesuatu. Tetapi sekarang orang bodoh kedua dan yang lainnya ada di sini. Dia berhenti berbicara, berbalik, dan pergi. Orang bodoh kedua berkata dengan mata membara, "Kakak Fugui, Xiao Wei adalah seorang wanita cantik. Dia harus memiliki sosok yang baik dan ketampanan. Sayang sekali Da Zuang bodoh. Jika dia tidak memiliki ayah yang baik, dia akan dapat menikahi istri yang begitu baik." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Dia memiliki keterampilan reinkarnasi yang baik. Apa yang dapat kamu lakukan?" Si bodoh kedua mengangguk setuju. Tetapi matanya tetap tertuju pada pantat besar Xiao Wei. Memikirkan penampilan vulgar menantu perempuannya Cui Hua, si bodoh kedua merasakan keinginan kuat untuk menghasilkan uang. Tapi dia tahu, ada di mana-mana. Di kota, selama mereka punya uang, gadis apa yang tidak bisa bermain? Setelah Da Zuang mengendarai sepeda roda 3, Li Fugui mengemas 20 kantong kulit ular berisi jamu dan 15 kantong kulit ular berisi jamur awan. Sementara Li Fugui duduk di depan rumah Erlengsi mobil dan menuju keluar desa. Mobil Da Zuang mengikuti di belakang, dan hanya dalam waktu 1 jam, 2 becak tiba di kabupaten. Erlengsi dan Da Zuang sangat iri dengan gedung-gedung tinggi di kota, terutama Da Zuang. Meskipun dia memiliki ayah yang baik, berapa kali dia datang ke kota sendirian dapat dihitung dengan jari. Pada saat ini, seperti Nenek Liu memasuki Grandview Garden, saya tidak bisa cukup melihat di mana saja. Ketika Komandan Li Fugui, Da Zuang, dan Erlengsi memarkir mobil mereka di depan Hotel King Long yang megah, Erlengsi bahkan lebih menelan dan berkata, "Kakak Fugui, bukankah kita datang ke tempat yang salah?" "Benar." Li Fugui berbalik dan melompat keluar dari mobil. Tepat ketika Erlengsi dan Da Zuang bingung, seorang penjaga keamanan dengan cepat berlari keluar dari dalam. "Tuan Li, Anda di sini?"
saya belum mendengar ajaran Anda selama beberapa hari. Saya sangat merindukan Anda. Kapten keamanan Li Ren adalah orang pertama yang bergegas ketika dia keluar. Dia hanya mengangguk dan membungkuk pada Li Fugui, menyanjung langit. Erlengsi dan Da Zuang hanya saling menatap. Apa situasinya? Bagaimana Li Fugui menjadi bos? Apakah ini nyata, Li? Fugui tersenyum ringan, menunjuk ke hal-hal pada dua becak, dan berkata, "Pergilah, panggil beberapa orang untuk membantuku masuk." Lebih dari selusin petugas keamanan bergegas keluar, seperti perampokan, dan memindahkan lebih dari 30 tas kulit ular ke dalamnya. Adapun Li Rencai sendiri, dia membungkuk dan secara pribadi menyambut Li Fugui ke lobi hotel. Li Fugui berdiri di dalam gerbang putar besar, menoleh untuk melihat, tetapi melihat Erlengsi dan Da Zuang menatapnya dengan bodoh, tidak mengikuti sama sekali, jadi dia memberi isyarat. Erlengsi dan Da Zuang berlari dengan cepat. Mereka belum pernah melihat pintu putar sebelumnya, dan tanpa sengaja menabrak pintu. Li Ren memanggil dua satpam untuk membantu, dan keduanya masuk dengan wajah memerah, menundukkan kepala, dan tidak berani berbicara, merasa malu dilempar ke rumah nenek. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Rencai, ini adalah teman masa kecilku. Kamu harus menjaganya, dan yang lainnya adalah yang kutemukan untuk membantuku mengantarkan barang. Kamu bisa mengaturnya sesukamu. Turun, Li." Rencai berkata dengan senyum di wajahnya, "Tuan Li, jangan khawatir, saya mengerti, saya mengerti." Saat ini, Mo Xiaoyun, manajer hotel, mendapat kabar, berjalan dengan mengenakan congsam dan menginjak sepatu hak tinggi, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, Anda di sini, semua orang di hotel ingin membunuh Anda." Li Fugui bercanda dan berkata, "Xiaoyun, aku sangat puas jika kamu merindukanku, Mo." Xiaoyun memutar matanya dan berkata, "Tuan Li, Anda benar-benar tahu cara bercanda, Saudari Gao sudah menunggu Anda." Li Fugui sebenarnya memikirkan Gao Yunru di dalam hatinya. Sejak terakhir kali dia menjalin hubungan yang membingungkan, Li Fugui selalu ingin menghidupkan kembali mimpi lamanya. Lagi pula, Gao Yunru memberinya perasaan yang berbeda. "Xiaoyun, obatnya bahan dan jamur awan ada di sini. Anda yang bertanggung jawab." Li Fugui meninggalkan kalimat, berbalik dan berjalan menuju lift. "Oke." Mo Xiaoyun mengangguk sambil tersenyum. Orang bodoh kedua dan Da Zuang belum pernah melihat kecantikan perkotaan yang modis dan anggun seperti Mo Xiaoyun. Mereka tidak berani untuk melihat mata Mo Xiaoyun sama sekali. Seluruh orang itu sangat gugup hingga dia mati. Li Rencai menepuk pundak orang bodoh kedua sambil tersenyum, dan berkata, "Ikutlah denganku." Berbicara, Li Rencai membawa dua orang bodoh dan Da Zuang ke tempat istirahat. Sofa kelas atas, lantai bersih, dan pelayan berseragam berjalan-jalan. Kedua orang bodoh dan Da Zuang memiliki perasaan tidak nyata yang kuat, perasaan. Itu dua dari mereka bahkan berani duduk di setengah pantat mereka, dan mereka sangat pendiam saat berbicara dengan Li Rencai. "Halo, kalian berdua ingin minum apa?" Seorang pelayan muda dan cantik datang dan memandangi mereka berdua dengan senyum di wajahnya. Si bodoh kedua dan Da Zuang tersipu, menundukkan kepala, dan sangat gugup. Mereka berdua tidak pernah menikmati layanan seperti itu sama sekali. Li Rencai melambaikan tangannya dan berkata, "Beri mereka secangkir teh hitam." "Oke." Pelayan itu santai dan pergi dengan semburan wewangian. Li Rencai tidak melupakan penjelasan Li Fugui. Orang bodoh kedua adalah anak mungil Tuan Li. Bahkan jika dia terlihat seperti udik desa, dia tidak bisa diabaikan. Kakak benar-benar iri padamu. Kamu bisa memiliki orang yang cakap seperti Tuan Li." Kata Li Ren dengan iri. Orang bodoh kedua berkata dengan wajah serius, "Kalau begitu, wajah orang kaya." Li Rencai berkata dengan persetujuan mendalam, "Tuan Li mudah didekati dan tidak pernah mengudara. Bahkan bagi kami penjaga keamanan kecil, dia adalah sama, garis bawah kecantikan barusan, itu adalah manajer kami." Li Rencai meskipun manajer umum hanyalah wakil presiden restoran kami,
dia tidak berbeda dengan bos. Si bodoh kedua mendecakkan lidahnya tanpa henti. Mata Da Zuang bahkan diluruskan. Jika dia tahu bahwa Li Fugui begitu hebat, dia tidak akan berani pergi ke rumah Li Fugui untuk membuat masalah jika dia memberinya 10 nyali. Li Rencai menunjuk ke tamu lain yang masuk dan berkata, "Apakah kamu kenal orang itu?" Erlengsi dan Da Zuang menggelengkan kepala dengan cepat. Li Rencai merendahkan suaranya dan berkata, "Itu pemimpin kota Panlong, apakah kamu tidak mengenalnya?" Pemimpin kota, Erlengsi dan Da Zuang bingung sesaat. Wajah mereka memerah. Bahkan para pemimpin kota datang ke sini untuk makan malam. Betapa hebatnya Li Fugui, bosnya. Melihat wajah keduanya, Li Ren sangat bangga, dan mulai berbicara tanpa henti tentang perbuatan mulia Li Fugui. Keduanya terkejut untuk sementara waktu, tetapi untuk Li Fugui, mereka berubah dari ketakutan, kekaguman dari pegunungan. Di akhir persidangan, Erlengsi dan Da Zuang hanya memiliki satu pemikiran, bahkan jika mereka menjual istri mereka, mereka harus memeluk erat kaki tebal Li Fugui. Seolah-olah mereka telah melihat kekayaannya dan kemudian melambai kepada mereka. Saat ini, di kantor Gao Yunru, Li Fugui membuka pintu dengan hati-hati, masuk, dan berkata dengan senyum, "Minta maaf, Saudari Gao, aku di sini." Gao Yunru meliriknya, dan berkata dengan senyum main-main, "Fugui, mengapa kamu bersalah?" "Batuk, Saudari Gao, aku tidak bersalah." Li Fugui sedikit malu. Gao Yunru tersenyum sedikit, berdiri, dan berkata, "Fugui, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda kali ini?" Li Fugui berkata dengan cepat, "Saudari Gao, saya ingin membeli sekumpulan bibit obat." "Berapa harganya kamu mau?" Gao Yunru bertanya dengan santai. Li Fugui menggaruk kepalanya dan berkata, "Setidaknya cukup untuk 5 rumah kaca. Rumah kaca saya telah dibangun, dan hasilnya akan meningkat pesat di masa depan. Saudari Gao, bisakah Anda makan begitu banyak bahan obat di sini?" Mata Gao Yunru berbinar. Berjalan ke sofa dan duduk, dengan 2 kaki indah terbungkus stoking sutra yang tumpang tindih dengan lembut, dia berkata, "Fugui, bahan obatmu laris manis. Sebanyak yang kamu punya, aku mau sebanyak yang aku mau." Mata Li Fugui berkedut. Berani melihat lebih banyak, mudah untuk bermimpi tentang banyak hal. Sekarang ketika dia memikirkan tentang apa yang terjadi malam itu, dia masih memiliki perasaan seperti mimpi. "Bagus, Nona Gao, saya yakin sekarang, ada jamur awan, dan produksinya juga meningkat. Tidak ada masalah untuk memasok restoran kami." Gao Yunru mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Fugui, setiap kali kamu membawakanku kabar baik, bagaimana dengan ini? Setelah basis penanaman obatmu berkembang, mari kita mulai perusahaan bersama." Li Fugui berkata tanpa memikirkannya, "Oke, Sister Gao, jika Anda mau, saya tidak bisa memintanya." Gao Yunru menatap Li Fugui dengan mata tajam, dan berkata, "Fugui, saya tidak takut Sister Gao, apakah Anda menjualnya?" "Saudari Gao, Anda bukan orang seperti itu." Li Fugui menggelengkan kepalanya. "Mari kita bicara tentang bahan obat." Sebenarnya Gao Yunru bisa menurunkan harganya, tapi dia tidak melakukannya. Sejauh ini, kemampuan Li Fugui untuk mendapatkan begitu banyak uang sebagian besar disebabkan oleh harga tinggi yang diberikan Gao Yunru kepadanya. Jadi Li Fugui tidak hanya mempercayai Gao Yunru, bahkan jika Gao Yunru menghasilkan banyak, dia juga mengakuinya. Gao Yunru terkekeh dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang benihnya, tetapi kamu membeli begitu banyak benih sekaligus. Bagaimana kamu menariknya kembali?" "Saudari Gao, saya baru saja akan memberitahu Anda bahwa saya berencana membeli 2 mobil khusus untuk mengangkut barang. Jadi saya tidak perlu khawatir tentang itu di masa mendatang." Li Fugui segera berkata. Ekspresi Gao Yunru berubah, dan dia berkata, "Fugui, mengapa kamu tidak begitu ingin melihat Sister Gao?" Li Fugui tercengang, dan menjelaskan, "Saudari Gao, bukan itu maksudku. Jika kamu mau, aku masih ingin bertemu denganmu setiap hari."
Kata-kata manis, Gao Yunru mendengus dingin, dan berkata, "Oke, saya akan melunasi uangnya untuk Anda, dan Anda dapat menjalankan bisnis Anda." Li Fugui menggaruk kepalanya dan ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu bagaimana membuat Gao Yunru bahagia. Dalam keputusasaan, Li Fugui harus pergi dengan cek yang ditulis oleh Gao Yunru. Dengan obat yang dibawa oleh Li Fugui material semakin banyak, jumlah transaksi juga semakin banyak, tidak lagi cocok menggunakan transaksi tunai, misalnya kali ini Li Fugui mencatat lebih dari 700.000 sekaligus. Setelah dikurangi biaya tenaga kerja dan sebagainya, laba bersih Li Fugui sangat tinggi. Dia sekarang semakin percaya diri dalam mengembangkan bisnisnya sendiri. Ketika dia meninggalkan Hotel King Long, Li Rencai masih terlihat seperti kaki anjing, naik di atas pelana. Yang mengejutkan Li Fugui, orang bodoh kedua dan Da Zuang juga memiliki senyum di wajah mereka. Hormat dan hormat, mereka bahkan lebih buruk daripada kaki anjing. Li Fugui menyadari sesuatu, menepuk pundak Li Rencai sambil tersenyum, dan berkata, "Rencai, saya sangat puas dengan apa yang Anda lakukan. Beritahu manajermu, dan katakan saja apa yang saya katakan, saya akan memberi Anda gaji ganda bulan ini, anggap saja sebagai hadiah." "Terima kasih Tuan Li, terima kasih Tuan Li, saya akan terus bekerja keras untuk melayani Tuan Li dan seluruh Hotel King Long dengan baik." Li Rencai berkata dengan hormat, penuh semangat. Erlengsi dan Da Zuang diam-diam menajamkan telinga mereka, mengambil Li Rencai sebagai contoh, dengan iri menulis bagian ini, berpikir untuk mengubahnya, dan menunjukkan kesetiaan di masa depan. Li Fugui mengangguk, lalu langsung pergi ke tempat penjualan truk becak. "Apakah kamu akan membeli mobil?" Pemilik toko melihat seseorang datang ke pintu, dan senyum muncul di wajahnya. Tetapi ketika dia melihat betapa miskinnya Li Fugui dan tiga lainnya, senyum itu menghilang lagi. Li Fugui punya banyak uang, dan saat itulah dia bangga dengan angin musim semi. Ketika dia melihat bosnya, dia berteriak, "Di mana truk terbaik untukmu? Saya ingin membeli 2. Li Fugui mengerutkan kening. "Bos, tidak ada alasan untuk membayar uang dulu baru melihat mobilnya. Apakah Anda masih akan melakukan bisnis ini? Jangan lakukan itu." Nada. Li Fugui adalah sedikit tidak bahagia. Bos mencibir dan berkata, "Saya terlalu malas untuk bekerja. Ayolah, kamu tahu itu, kamu tidak mampu. Kamu bisa pergi kemanapun kamu suka. Oke, jangan menyesal, Li." Fugui adalah sedikit kesal. Erlengsi dan Da Zuang datang ke toko sebelah. Bosnya adalah orang tua. Setelah mendengar permintaan Li Fugui, dia segera membawa beberapa orang ke sebuah truk dan berkata, "Truk Dongfeng, sepertinya kamu digunakan di pegunungan. Yang ini mudah digunakan. Berapa harga sebuah mobil? Lagi pula, ini adalah mobil yang akan dia miliki." Lelaki tua itu meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Jika Anda membelinya dengan tulus, saya tidak akan menipu Anda. Saya akan menjual Anda 280.000 yuan untuk satu mobil. Jika ada masalah dengan kualitasnya, datanglah kepada saya." Li Fugui merasa jauh lebih nyaman. Mengacungkan jempol, dan berkata, "Beginilah cara Anda berbisnis. Oke, saya tidak akan menawarkan balik. Tunggu saja saya akan mendapatkan uang tunai." Yang lama pria itu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Li Fugui membawa si bodoh yang iri dan Da Zuang ke bank. Begitu mereka pergi, bos di sebelah tertawa dan berkata, "Huang tua, kamu telah dibodohi. Menurutku orang-orang ini tidak ada di sini untuk membeli mobil." "Mobil? Itu berarti mereka adalah pengguna potensial. Kami dalam bisnis ini. Kami tidak dapat mencegah orang keluar. Kamu keras kepala dan membuang waktu." Bos menggelengkan kepalanya. Nadanya mengejek. Sisi lain, Li Fugui membawa si bodoh dan Da Zuang ke bank. Begitu dia masuk, manajer lobi langsung mengenali Li Fugui, yang kualitasnya unik, langsung tersenyum dan berkata, "Kamu adalah pengguna VIP, jadi kamu tidak perlu mengantri. Silakan ikuti saya ke ruang VIP agar kami dapat melayani Anda dengan lebih baik. Tunggu aku di sini."
Li Fugui menyapa Erlangsi dan Da Zuang, lalu mengikuti manajer lobi. Si idiot kedua tersentak dan berkata, Da Zuang, kamu mengatakan betapa kayanya kamu. Bahkan orang-orang di bank mengenalnya dan memperlakukannya dengan sangat baik. Da Zuang menyeringai dan berkata, pokoknya, aku akan menjadi kaya dan terhormat di masa depan. Ikuti dia, dan kamu bisa menghasilkan banyak uang. Orang bodoh kedua mengangguk dalam-dalam, dan pikirannya menjadi bersemangat, memikirkan bagaimana tampil lebih baik daripada Da Zuang, untuk menjadi orang kepercayaan Li Fugui. Secara alami, Li Fugui tidak mengetahui aktivitas psikologis kedua orang ini. Setelah dia datang ke ruang VIP, layanan pelanggan eksklusif Lin Wan yang melayaninya terakhir kali sudah menunggunya. Halo, Bos Li, apakah Anda perlu menyetor atau menarik uang? Lin Wan menunjukkan senyum manis di wajahnya. Li Fugui mengeluarkan cek dan menyerahkannya, berkata, uang ini, bantu saya mentransfernya ke rekening saya, dan saya ingin menarik uangnya, 600.000 yuan. Lin Wan melihat jumlah di cek, tersenyum lebih dalam, dan berkata, Bos Li, bolehkah saya bertanya, apakah Anda mengambil begitu banyak uang untuk bisnis? Li Fugui mengangguk dan berkata, saya perlu 2 truk untuk mengangkut bahan obat baru-baru ini, dan uang ini digunakan untuk membeli mobil. Wan Chunfeng tersenyum dan berkata, Bos Li, dalam hal ini, Anda tidak perlu menarik uang sama sekali. Kami dapat mengajukan pinjaman untuk Anda. Anda dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk mengembangkan perusahaan. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, saya punya uang, mengapa saya butuh pinjaman? Selain itu, pinjaman itu juga membutuhkan bunga. Lin Wan tersenyum dan berkata, tentu saja kamu benar, tetapi Li Fugui bos, bisnis Anda tidak kecil, dan Anda harus membutuhkan banyak uang untuk tumbuh dan berkembang. Jika Anda menggunakan uang Anda sendiri, uang di buku akan ketat. Jika pinjamannya berbeda, itu bisa meringankan tekanan keuangan Anda dan memiliki banyak keuntungan. Mengenai bunga, kita bisa membicarakannya. Tidak, tarik saja uangnya untukku, kata Li Fugui dengan keras kepala. Senyum Lin Wan membeku, jadi dia hanya bisa tersenyum dan berkata, oke, jika Anda bersedia mengambil pinjaman, Anda harus menghubungi saya sesegera mungkin, dan saya akan segera menanganinya untuk Anda. Cepat, Li Fugui sedikit tidak sabar. Meskipun Lin Wan tampan, Li Fugui tahu bahwa wanita seperti ini berbeda dengan wanita di sekitarnya. Lin Wan melakukan ini hanya untuk memeras keuntungan darinya. Hidung Lin Wan bengkok, dan dia tidak berani menunjukkannya, jadi dia menginjak sepatu hak tingginya dan pergi. Lin Wan, masuk, Presiden menunggu di koridor. Melihat ini, dia segera membiarkan Lin Wan masuk. Begitu Lin Wan masuk, Presiden tersenyum hangat dan berkata, Xiao Lin, Bos Li ini adalah pelanggan utama bank kami. Meskipun dia tidak memiliki banyak tabungan sekarang, setiap kali dia datang, dia menyetor dalam jumlah besar. Jika ini terus berlanjut, ini mengerikan, Anda harus menahannya untuk kami, dan Anda tidak boleh membiarkan bank lain mengambilnya. Presiden, jangan khawatir, saya akan bekerja keras. Kata Lin Wan sambil tersenyum. Presiden bertanya, bagaimana? Apakah Bos Li punya ide untuk mendapatkan pinjaman? Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan apa-apa, aku baru saja memberitahunya, tetapi dia bersikeras tidak menginginkannya, dan bahkan menyerangku. Presiden segera berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Lin, kamu tidak bisa bekerja dengan emosi. Kami adalah penyedia layanan, dia adalah pelanggan, dan pelanggan benar dalam apapun yang dia lakukan, mengerti? Presiden, saya mengerti. Lin Wan tersenyum tak berdaya. Dia sangat ingin mendengar kalimat ini. Setelah meninggalkan kantor presiden, dia pergi membantu Li Fugui menarik uang. Setengah jam kemudian, Li Fugui membawa tas dari bank di punggungnya. Erlianzi dan Da Zuang datang ke toko truk sebelumnya bersama-sama. Bos, saya ingin membeli mobil. Begitu Li Fugui masuk, dia meneriakkan beberapa kata, dan bos yang sedang makan di sebelah tertegun. Dia tidak menyangka Li Fugui benar-benar kembali.
Setelah lelaki tua itu keluar, Li Fugui langsung membuka tasnya, mengeluarkan 40.000 yuan, dia menyerahkan sisanya dan berkata, "Kamu menghitungnya." Orang tua itu jelas terkejut, menghitungnya dengan cepat, dan akhirnya membawa Li Fugui ke dalam rumah. Setelah memeriksanya dengan detektor uang kertas, dia mengangguk dan berkata, "Uangnya benar. Ada 2 mobil, kamu sudah siap. Saya akan membawa Anda untuk mendapatkan plat nomornya, dan kemudian Anda bisa pergi." Li Fugui menggosok tangannya dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki mobil dalam hidupnya, meskipun truk, itu sudah cukup. 1 jam kemudian, plat nomor kedua mobil dipasang, dan Li Fugui serta orang bodoh kedua duduk di dalam mobil. Da Zuang sedang mengendarai mobil lain. Ketika Li Fugui menoleh, dia melihat bahwa bos di sebelahnya menyesal, dan menatapnya dengan wajah hijau dan merah. "Saudara Fugui, mobil ini bagus, saya dulu mengemudi dengan baik di luar." Orang bodoh kedua sangat bersemangat, dia mengemudikan mobil dengan hati-hati dan langsung pergi ke Hotel Qinglong. Segera, 2 truk Dongfeng baru berhenti di luar pintu. "Tunggu aku di sini." Setelah Li Fugui meninggalkan kalimat, dia berlari ke toko bunga di sebelah. Di bawah kedipan bos, Li Fugui membeli buket mawar yang besar. Awalnya dia sedikit malu, tetapi ketika dia memikirkan kebaikan Gao Yunru kepadanya, dia menguatkan diri dan memasuki Hotel Qinglong dengan karangan bunga yang begitu besar. Li Rencai ingin segera datang untuk menunjukkan keramahannya, tetapi ketika dia melihat karangan bunga ini, dia mengerti sesuatu dan tidak berani datang. Mo Xiaoyun juga melihat bunga di tangan Li Fugui, dan langsung terkejut. Mungkinkah ada yang salah dengan Li Fugui dan Sister Gao? Setelah dipikir-pikir, ini bukan tidak mungkin. Li Fugui sangat luar biasa dan tampan. Siapa yang tidak tergoda? Bahkan dia tergoda. Jantung Mo Xiaoyun berdetak kencang, dan dia menekan keanehan di hatinya. Dia tidak berani memikirkannya. Lagi pula, dia bahkan tidak berani berpikir untuk meraih seorang pria dengan Gao Yunru. Li Fugui mengetuk pintu kantor Gao Yunru dan masuk. Gao Yunru sedang membaca dokumen, dan dia berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Ini dokumennya, kamu bisa pergi." Jantung Li Fugui berdetak kencang, dia menelan, dan ingin berbicara, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara. Gao Yunru sedikit mengernyit, dan ketika dia mendongak, dia tertegun. Li Fugui tidak peduli tentang hal lain, dan tergagap. "Gao, saudari Gao, aku ingin memberikannya padamu." Li Fugui tersipu dan berkata, "Saudari Gao, apa yang kamu tertawakan?" Gao Yunru mengedipkan matanya yang indah, berjalan ke Li Fugui, mengambil bunga, dan berkata, "Terima kasih, Fugui. Aku tidak menyangka kamu tahu cara membeli bunga untuk membuat gadis bahagia." Li Fugui dengan cepat menjelaskan. Si berkata, ini juga pertama kalinya saya membeli bunga, dan saya tidak tahu apakah Anda menyukainya." Gao Yunru menundukkan kepalanya dan mengendus aroma bunga, dan berkata dengan mabuk, "Ini pertama kalinya kamu memberiku hadiah. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Apa?" Li Fugui merasa lega, dan kemudian dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Saudari Gao berkata, "Apakah itu juga berarti dia menyukai dirinya sendiri?" "Fugui, kenapa kamu bertingkah seperti siswa sekolah dasar? Cepat duduk." Gao Yunru mengerutkan bibirnya dan tersenyum, menatap Li Fugui dengan penuh minat. Li Fugui berkata dengan gugup, "Saudari Gao, jika benihnya sudah siap, saya akan membiarkan kedua bawahan saya menariknya kembali. Sudah larut. Ngomong-ngomong, saudari Gao, saya membuat janji dengan dekan Su terakhir kali. Apakah Anda mau pergi? Pergi. Jika kamu memintaku untuk pergi bersamamu, aku akan pergi." Gao Yunru sedikit tersenyum. Li Fugui sangat gembira di dalam hatinya, dan berkata, "Kalau begitu saudari Gao, ayo pergi sekarang." Gao Yunru mengangguk, dan setelah mentransfer masalah lain ke manajer Mo Xiaoyun, dia membawa Li Fugui keluar dari hotel. Li Fugui meminta Erlengsi dan Da Zuang mengemudi untuk mengikuti.
sementara dia datang ke pasar perdagangan bahan obat di BMW Gao Yunru. Setelah itu, Li Fugui memberikan beberapa nasihat, dan meminta Erlengsi dan Da Zuang untuk kembali ke desa Xiaoxi dengan 2 truk penuh benih. Saya datang ke rumah sakit rakyat bersama Gao Yunru. Setelah datang ke sini sekali, Li Fugui dan Gao Yunru dengan terampil tiba di luar kantor Dekansu. Saat Li Fugui hendak mengetuk pintu, dia melihat seorang dokter berjas putih mendekat. Ketika dia datang ke Li Fugui, dia mencibir dan berkata, "Kupikir kamu tidak berani datang." "Itu kamu?" Li Fugui tiba-tiba teringat bahwa orang ini adalah dokter yang mengejeknya di kantor Dinsu hari itu, yaitu putri Dinsu, Su Qing. Gao Yunru tidak bisa membantu tetapi berkata, "Xiao Qing, bagaimana kamu bisa berbicara tentang kekayaan seperti itu?" Su Qing berkata dengan datar, "Jika kamu tidak ingin aku mengatakan itu, maka tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya, selama aku yakin. Apa yang kamu katakan, dengarkan saja apa saja." Kamu mengatakan itu, kemarahan Li Fugui juga muncul. Terakhir kali, dia tidak mengatakan apa-apa karena Dinsu adalah penyelamatnya, tapi kali ini berbeda. Su Qing mencibir dan berkata, "Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Jika kamu gagal melakukannya, jangan khawatir, aku tidak akan menertawakanmu. Jangan muncul di sini di masa depan." Tidak masalah, Li Fugui bekerja keras, dan hari ini dia harus membuktikan dirinya. Setelah memasuki kantor Dinsu, Dinsu sedang melihat rekam medis. Ketika dia melihat Li Fugui datang, dia langsung tersenyum dan berkata, "Fugui, apakah kamu siap?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Dinsu, aku bersiaplah. Dan Anda dapat mulai mempersiapkan operasi kapan saja." "Nah, Su Qing, Anda adalah seorang ahli bedah, jadi Anda dapat memilih berapa banyak kasus yang Anda miliki." Perintah Dinsu. Su Qing bahkan tidak perlu melihat rekam medis di tangannya, dan berkata, "Ada lebih dari 100 kasus baru, di antaranya yang paling cocok untuk pemula dan yang paling tidak berisiko adalah operasi wasir." Puff, Gao Yunru tidak bisa menahan diri, hanya tertawa terbahak-bahak. Dinsu membelai rambut abu-abunya, menatap Li Fugui dan berkata, "Fugui, operasi wasir hanyalah operasi kecil, apakah kamu menyukainya?" Meskipun Li Fugui keberatan, tetapi untuk membuktikan dirinya, dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak apa-apa, baiklah. Beritahu saya, dalam setengah jam, saya akan mempersiapkan operasi, dan saya akan pergi untuk melihatnya secara langsung." Dinsu berdiri, terkirim. Su Qing membuat pengaturan. Setelah sampai di koridor, Gao Yunru menatap Li Fugui, menyingkirkan senyumnya, dan berkata dengan lembut, "Fugui, ini adalah kesempatan untukmu. Tetapi jika tidak berhasil, tidak masalah, tahu. Percayalah, hari ini, saya tidak hanya akan mengejutkan Anda, tetapi juga semua orang." Li Fugui tersenyum percaya diri. Mata Gao Yunru menunjukkan sedikit ketertarikan. Dia sedikit mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. 10 menit kemudian, pembedahan akan segera dimulai. Li Fugui mengikuti Dinsu ke ruang operasi, berganti pakaian bedah khusus, dan setelah mencuci tangannya dengan pembersih tangan khusus, dia melihat pasien terbaring di meja operasi, dan beberapa perawat dan dokter residen sedang melakukan persiapan. Su Qing juga ada di sana. "Dokter, apakah Anda ingat saya? Saya pengagum Anda." Tepat ketika Li Fugui diam-diam gugup, sebuah suara yang benar-benar berlawanan dengan suasana di ruang operasi terdengar. Li Fugui tercengang, menatap seorang dokter berjas putih dengan hanya sepasang mata berapi-api di depannya. Dia ragu-ragu dan berkata, "Kamu?" Dokter laki-laki itu berkata dengan penuh semangat, "Dokter, apakah kamu lupa? Terakhir waktu, saya sedang melakukan operasi, menyelamatkan pasien yang diracuni oleh jamur awan tidak mungkin. Tetapi Anda, dengan keterampilan medis yang luar biasa, menyelamatkan orang itu dalam beberapa pukulan." "Oh, jadi itu Anda." Li Fugui tiba-tiba merasakan sedikit tidak senang. "Jangan ragu untuk berbicara," bersambung.